Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Salih Perwadi. Saya dari Fakultas Psikologi. Dan pada hari ini kita akan memberikan presentasi terkait materi Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Ada 7 bahasan terkait MSDM. 1. Ada pengertian, fungsi SMDM, tujuan MSDM, peranan SMDM, pendekatan SMDM, tantangan MSDM, dan ada jurnal MSDM. MSDM adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang berdasarkan 4 prinsip menurut Michael Armstrong. Yang pertama, SDM, manajemen. SDM di sini adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Manajemen yang kunci bagi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, adanya peraturan, kebijaksanaan, prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan dan saling berhubungan. Yang nomor 3 adalah kultur, nilai perusahaan, suasana organisasi, dan perilaku manajerial. Yang keempat adalah integrasi. Integrasi yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Menurut Gomez 1997, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manage, artinya mengurus, mengatur, dan melaksanakan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Menurut Mangkunegaran 2007, MSDM atau manajemen sumber daya manusia sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengertian MSDM secara sederhana, manajemen sumber daya manusia artinya mengelola manusia itu sendiri, karena manusia adalah aset. Merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri. SDM, sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. SDM merupakan sumber daya yang memiliki rasio, rasa, dan karsa. MSDM dapat diartikan istilahnya pengganti personalia, di mana MSDM merupakan the right man of the right place. Berikutnya kita masuk ke fungsi MSDM itu sendiri. Menurut Sutrisno itu ada 10. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan. Keempat, pengendalian. Kelima, pengembangan. 6, kompensasi. 7, pengintegrasian. 8, pemeliharaan. 9, kedisiplinan. Dan 10 adalah pemberhentian. Menurut Mangkunegara ada 6. Yang pertama adalah pengadaan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengembangan tenaga kerja. Ketiga, pemberian balas jasa. 4, integrasi. 5, pemeliharaan tenaga kerja. Dan 6 adalah pemisahan tenaga kerja. Selanjutnya, bagaimana sih tujuan MSDM itu sendiri? Menurut Samsudin 2006, memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi
atau perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan sosial, kedua adalah tujuan organisasi, ketiga tujuan fungsional, keempat adalah tujuan individu. Kita selanjutnya ke peranan MSDM. Menurut Gomez 1997 ada beberapa peranan dari MSDM sendiri. Yang pertama perspektif politik yang mengarah pada sudut makro. Yang kedua adalah perspektif ekonomi yang mengacu pada manusia dipandang sebagai faktor produktif atau produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Yang ketiga adalah perspektif hukum, di mana terkait adanya peraturan, ketentuan, perjanjian yang merupakan dasar guna mengatur di dalamnya. Selanjutnya adalah perspektif sosio-kultural, ada harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah perspektif administrasi, peranan organisasi semakin penting untuk kemajuan dan keberhasilan manusia. Yang terakhir adalah perspektif teknologi. Kemajuan teknologi memberi dampak positif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Selanjutnya ada pendekatan MSDM menurut Marliani. Di sini ada 3, yaitu pendekatan mekanik, pendekatan paternalisme, pendekatan sistem sosial atau human relation. Pendekatan mekanik atau klasikal menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi atau tenaga kerja murah tapi menuntut hasil maksimal. Pendekatan paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Pemimpin melakukan semua usaha agar karyawan tidak mencari bantuan dari pihak lain. Yang terakhir adalah pendekatan sistem sosial atau human relation, di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap permasalahan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang sangat kecil. Selanjutnya ada tantangan MSDM menurut Widodo. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah berkembangnya spesialisasi secara ekonomis, menguntungkan, hasil kerjanya lebih banyak dan orang akan ahli dalam bidangnya. Kedua ada hambatan pengembangan diri bagi kelompok tertentu. Secara sosiologis disebut block of mobility. Yang ketiga adalah perubahan yang terus-menerus merugikan tenaga kerja dengan perubahan bidang industri dan teknologi. Di sini ada beberapa jurnal yang sudah saya cantumkan. Nah, kita di fase terakhir yaitu kesimpulan. Apa sih MSDM itu? MSDM merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan pengembangan itu sendiri. Bagian penjelasan dari saya terkait manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.